Ini tante boleh duduk toh? Boleh. Nggak harus berdiri loh. Ya, tante berdiri debeng kok dikira seperangko. Ya, oke tante mau bahas. Tadi sudah disinggung sama Om Andre sedikit sih. 1 Petrus Petrusnya tapi dibuat 1 Petrus 5. Kita mulai ayat 1 ya. Cuma nanti kita perhatikan. Kalau kita lihat ini, aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Apakah di antara kita ada yang disebut penatua? Apa artinya penatua? Saya pena muda. Pena muda semua ya. Ya, tante di sini kenapa yang ini sebetulnya aku mau bahas mulai dari ayat ke-6. Ayat ke-5, 6 ya. Tapi tante lihat ini boleh juga disinggung untuk semua kita. Kenapa? Karena kalian adalah seseorang yang lebih tua daripada seorang lain. Ya enggak? Ya toh? Kak Nova lebih tua daripada Devon. Tapi Devon juga lebih tua daripada Miracle. Betul? Tapi Miracle juga lebih tua daripada Abed, anak-anak sekolah minggu. Ya enggak? Ya toh? Sama seperti tante lebih tua dari oh jauh banget sih. Ya, MBK Petrus ya aku lebih muda tuh ya. Jadi sebenarnya kita mau ngomong di sini, ini nasihat ini ditujukan juga kepada orang yang lebih tua. Untuk sikapnya bagaimana kepada orang yang lebih muda. Kenapa? Karena kita semua saling menjaga. Yang lebih tua menjaga yang lebih muda. Walaupun kadang-kadang yang muda juga bisa lebih menjaga yang tua juga bisa. Kita saling menjaga. Tapi ini masalah tentang sikap ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Aku di sini Rasul Paulus ya. Yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2 mulai nasihatnya apa? Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Nah sekarang kalau kalian dikatakan gembalakanlah kawanan domba, Randy punya domba? Domba Allah loh, kawanan domba Allah loh. Kamu punya, kita semua punya domba. Ya toh? Apa? Eva punya domba juga, adik-adikmu. Itu domba. Ya. Kalau Sasya sama Anda jelas, kita koordinator sekolah minggu lah, ya. Domba-dombanya banyak itu anak sekolah minggu semuanya. Tapi sama saja, ya. Josie juga punya domba, adik-adiknya sekolah minggu. Juga Esther. Kalian semua juga punya domba. Isil juga punya domba. Sekarang domba itu tidak selalu harus jadi satu anggota M3 atau bawahan kita, enggak. Ketika kalian berdiri di depan, Michelle walaupun dari depan, tapi kan dianggap di depan ya, dia kan singer tahun hari ini, ya toh. Walaupun dia duduk di sini, tapi dia adalah seorang pemimpin. Yang memimpin pujian penyembahan adalah Kesia, tapi yang memimpin nyanyi adalah Michelle karena dia singer. Ya, tugas singer itu memimpin nyanyinya, tapi kalau WL itu memimpin pujian penyembahannya. Kalau yang musik ya tugas musik pasti. Ya, jadi yang nyanyi itu mengikuti singernya. Jadi singer itu juga adalah seorang pemimpin. Waktu kamu nyanyi, itu yang di sini itu adalah domba. Ya, walaupun mereka tidak baik-baik semuanya, tapi nyanyi ya. Jadi maksudnya apa? Apapun yang kita kerjakan, ketika kita melayani, dikatakan jangan dengan paksa, ya, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan mau mencari keuntungan. Ya, apa yang diuntungkan? Kita orang sini ya. Tapi kadang-kadang ada yang mencari pujian untuk diri sendiri ya, tapi dengan pengabdian diri. Terus ayat 3 ini sebenarnya cuma sedikit. Tante tidak akan bahas ayat 3. Halo, Bapak Gembala Musa. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Ya, jangan mau jadi bos itu. Kamu harus gini, harus nurut. Kayak nurut santai terus nyanyi ya. Bukan, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Teladan bukan telatan ya, walaupun berarti ya. Oke, ayat 4 terus.
Maka kamu apabila Gembala Agung datang, siapa Gembala Agung kita? Tuhan Yesus. Kalau dia datang kedua kali, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Ya, itu janji Tuhan. Oke, sekarang kita membahas apa yang sesungguhnya mau dibahas. Ayat 5. Ayat 5. Nah, sekarang kalian demikianlah juga kamu hai orang-orang muda. Kalian masih muda semua kan? Masih. Ada yang sudah tua? Oh, tante aja masih merasa muda. Masih muda lah, ya toh? Ya, walaupun masih sudah rambut putih tapi masih muda. Dikatakan orang-orang muda apa? Tunduk kepada orang-orang yang tua. Tunduk itu artinya apa? Tunduk bukan berarti gini. Ya. Sungkem, ya. Taat. Ya, tunduk itu tidak cuma taat, lebih dari taat. Ya. Jadi antara taat ditambah hormat. Kedua-duanya tunduk itu. Kenapa? Karena tunduk itu masalah hati, bukan masalah badan. Ya, ngaco ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Artinya apa? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kalau tadi dikatakan antara orang muda dengan yang tua, ya. Muda yang tua harus menggembalakan yang muda, dan yang muda sama yang tua harus tunduk, hormat, dan taat. Tapi di antara kalian semua yang seumuran, sini siapa yang seumuran? Aku kan lebih tua, aku turunan aku ya, gimana? Ya, jangan ngomong kayak gitu, ya. Dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu. Artinya rendahkan diri itu apa? Bukan jadi tambah bukan jadi orang pendek, bukan ya. Rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak. Congkak artinya apa? Zaman dulu ada lagunya, bukan yang congkak. Ada yang tahu lagunya? Belum lahir semuanya. Ya. Jadi kita harus punya hati yang tunduk dan tidak sombong. Sombong itu masalah hati loh ya, bukan masalah wajah. Pakai sombong juga, ya kelihatannya, udah apa diem wae kayak sombong katanya enggak kalau udah kenal gitu. Oh, saya sombong? Enggak. Kalau pertama kenal katanya sombong gitu ya. Apa yang mau disombongin ya? Itu kan beda gitu. Ya. Allah menentang orang yang congkak. Kita harus berhati-hati dengan masalah congkak sombong. Ini dikatakan soalnya bukan cuma Allah tidak suka, tapi dikatakan apa? Allah menentang. Tahu nggak menentang? Artinya jadi musuh. Ya kan? Bertentangan. Kita jadi musuh. Loh, padahal kan kita maunya, kalau kita menyokan hati Bapa, kita maunya kan diberkati, ya kan? Nah kalau sama musuh, caranya dapat berkat. Ya, jadi kita hati-hati dengan hati yang congkak. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah. Ayat 6. Kita nanti bahas sampai 10 ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktu. Tadi sudah dibahas sama Om Andre. Siapa yang masih ingat sama Om Andre Tambayoko? Tadi ayat ini sudah dibahas loh. Ayo tadi yang ikut siapa? Andre ingat gak? Ariel ngomong. Ya itu ayatnya, tapi kan ada tambahan keterangannya. Rendahkan dirimu di bawah tangan yang kuat itu apa? Apa? Siapa tadi? Apa aku mau tanyakan? Ya. Kalau tante di sini dapatnya, kita mengakui perbuatannya. Sama-sama Amanda juga tadi sebutnya. Ya betul ya Amanda ya? Mengakui ya. Merendahkan diri di hadapan tangan yang kuat itu artinya apa? Segala siapa di sini yang sudah merasa berhasil? Berhasil tuh itu bahasa yang kalau mau tante berhasil itu rodo rancu. Berhasil dalam apa? Yang namanya SD berhasil. Kenapa? Karena dia sudah bisa mulai belajar. Ya loh? Buat anak kecil itu sesuatu yang berhasil. Gitu? Kamu Melvin berhasil sudah SMA, gitu. Ya kan buat Melvin itu berhasil. Itu yang lainnya sudah kuliah berhasil, sudah kuliah. Steven, kuliah juga, jadi mau jadi orang Jepang gitu.
Jadi yang namanya berasa itu tidak jelas itunya ya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat itu artinya apa? Apapun yang kita capai, kita akui kalau Tuhan yang membuat kita berhasil. Kalau kita bisa dapat kerjaan itu berarti berkat Tuhan. Kalau kita bisa sekolah, kita bisa kuliah itu berarti berkat Tuhan. Lah kalau kita nggak dapat kerjaan, tuh, ya ada waktunya. Kalau kita mengakui perbuatan Tuhan, sekali kita mengakui perbuatan Tuhan, Tuhan akan terus berikan perbuatan, menyatakan perbuatannya. Kenapa? Karena kita mengakui. Ya, kalau kita mengakui itu caranya gini. Ini kan kalau mengakui bahasanya terlalu rohani ya. Mengakui perbuatan Tuhan itu, selain bersaksi gitu. Kalau bersaksi itu jelas mengakui perbuatan Tuhan. Selain itu apa? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bisa kuliah. Itu berarti kita mengakui kalau itu berkat dari Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, oke. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kenapa? Karena ketika adalah kita dalam masalah, seperti tadi belum dapat kerjaan. Tapi kalau kita belajar mengakui perbuatan Tuhan, pada waktunya Tuhan akan menyatakan perbuatannya. Oke? Ayat 7. Nah, sekarang ini yang untuk anak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Siapa di sini yang tidak punya khawatir? Tidak punya khawatir? Enggak ya? Siapa di sini yang tidak punya khawatir? Ya wis. Siapa di sini yang punya kekhawatiran? Oh masih muda kok banyak khawatir sih, ngapain sih mikir apa? Gitu. Tapi juga punya kekhawatiran. Walaupun kekhawatiran bukan yang terus menerus misalnya kayak kemarin. Katakan di Puri sudah 2 kali ngalami banjir. Di kedua kali kesel banget. Kemarin hari Jumat malam itu hujan, listriknya mati lagi. Listrik mati, hujannya deras kabar-kabar lagi, gitu. Terus di sini pikirannya apa? Waduh banjir apa enggak? Gitu. Banjir apa enggak? Itu khawatir apa enggak? Khawatir. Padahal banjir dulu yang terakhir itu karena sudah hujan sehari. Ya. Sampai malamnya sampai paginya masih hujan. Nah kemarin baru hujan 2 jam loh, tante sudah khawatir. Aduh banjir apa enggak? Ya tahu bolak-balik buka korden. Padahal yang petang enggak kayak apa-apa, lalu listrik mati ya. Kita dibuka korden kita penasaran enggak kayak apa-apa. Sampai akhirnya jam 1 kurang, jam setengah 1 lebih lah baru nyala listriknya, tak buka gitunya. Oh terima kasih Tuhan, ternyata enggak banjir. Lalu tiap mobil lewat, suara airnya kedengeran kusuk gitu. Waduh, di jalannya berarti ada air. Ya, itu namanya kekhawatiran. Menurut kalian lumrah nggak orang khawatir? Manusiawi. Ya. Tapi di sini Tuhan ngomongnya kok serahkanlah kekhawatirannya. Nah, sadar banget. Jadi gimana? Ya, apa-apa. Di sini tante nggak ngomong sendiri ya. Berserahnya tuh piye? Pasrah berarti kayak tante yang wis lu banjir di banjir. Gitu. Oh. Yang banjir usah ngubah. Oh iya. Itu namanya wis pasrah kenangnya. Tapi ini kan bukan masalah pasrah apa enggak pasrah, ini khawatir. Kekhawatiran, hidup dengan kekhawatiran atau tinggal dalam kekhawatiran itu beda ketika kita mengalami kekhawatiran seperti yang tante alami. Ketika listriknya nyala atau lihat jalannya kering, khawatirnya hilang nggak? Hilang. Dan menurut penyelidikan, tante pernah baca artikel 80% kekhawatiran manusia itu ternyata tidak terjadi. Apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Nanti khawatir nanti telat nanti kira. Kecuali kalau memang bangunnya kesiangan ya sudah pasti telat ya. Tapi kalau masalah karena kendaraan atau masalah jalan belum tentu. Apa yang tidak khawatirkan? Iya. Ya. Nah sekarang apa yang dikatakan
serahkanlah segala kekhawatiranmu. Itu kan masalah yang kecil. Sekarang masalah yang besar. Kekhawatiran manusia awalnya, orang yang tidak punya merasa khawatir karena tidak punya. Ya enggak? Ya enggak? Yang enggak punya motor, apalagi enggak punya pacar, apalagi enggak punya HP baru, enggak punya apa lagi? Yang enggak punya khawatir karena merasa tidak punya. Tapi yang sudah punya khawatir kalau kepunyaannya juga hilang. Gitu? Sekarang kalau masalah duit, yang nggak punya duit khawatir. Ya besok aku nih pergi beli pakai apa bayarin? Gitu? Gitu? Yang mau cari makanan, mau beli apa, nggak punya duit khawatir. Ya, gajiannya, kalau gajianku samanya dihitung kok kurang yo, khawatir nggak? Mulai khawatir. Gitu? Tapi yang banyak duitnya, kadang-kadang ya khawatir nggak bisa tidur. Wedi naik hilang, apalagi yang punya saham banyak, takut disamai anjlok, tidak balik lagi angka. Kok ya bisa ya orang hidup seperti itu? Saya tidak tahu. Kecuali kalau memang dia berharap sama Tuhan kayak Dekon. Ya, itu sifat manusia. Kekhawatirannya. Dan satu Tuhan Yesus pernah mengajar, kalau kalian ingat, kita buka sebentar di Matius. Tolong Kak Musa, Matius 13 ayat 22 tentang kekhawatiran dunia. Ini tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang itu ya, benih yang ditabur, yang artinya tentang firman Tuhan yang ditabur. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Seperti tadi sekarang kalau Tante ngomong, jangan khawatir, serahkan kekhawatiranmu. Tapi kalau kamu punya masalah yang cukup besar, pulang sampai ke rumah, lalilah firman. Gampang lupa. Yang benihnya itu seperti itu di tengah semak duri, terhimpit. Apa iya sih? Sudah pasrahkan loh, aku sudah berdoa, tapi ternyata kok yang nggak dapat juga, yang cari kerjaan di sana, ya. Dan kalau kita sadar, Tante merenungkan hal ini tentang kekhawatiran, karena semua manusia pasti dihinggapi dengan kekhawatiran. Kekhawatiran itu satu, tidak percaya, ya. Kenapa kita khawatir uangnya nanti nggak cukup? Karena kita nggak percaya kalau Tuhan bisa memelihara kita, benar nggak? Ya, dan Tante sudah mengalami. Tante dulu sebelum Om Petrus jadi pendeta, jadi full timer, Tante juga kerja. Om Petrus kerja waktu Tante punya anak, Tante nggak kerja, cuma dia kok yang kerja. Itu gajinya kurang. Buat beli susu berapa, belanja harian berapa, belanja bulanan berapa, perpuluhan berapa, bayar listrik berapa. Dihitung-hitung kok kurang ya? Ya toh? Di minggu terakhir tiap bulan mesti di sini cukup ora apa harus mengencangkan ikat pinggang makan tiap hari sama tempe. Ya enggak sampai gitu. Ternyata enggak gitu juga. Ya, tiap bulan tercukupi. Kekhawatiran itu ternyata tidak terjadi. Ya. Kekhawatiran itu sebetulnya awalnya satu, tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, itu masalah keakuan, ego kita. Seperti tadi yang Tante ngomong, yang tidak punya khawatir karena tidak punya. Yang sudah punya khawatir kalau kepunyaannya bisa hilang. Ya, itu masalah keakuan kita. Nah, kalau aku hilang ini, ya kalau kita selidiki, Tante tidak akan bahas ini terlalu panjang nanti kalau kamu ngomong nanti kamu khawatir malah. Pokoknya sekarang firman Tuhan yang ngomong apa? Serahkan kekhawatiran. Kalian punya kekhawatiran? Jelas punya. Tante juga punya kekhawatiran. Dan sekarang ada tiap hari kita khawatir toh. Khawatirnya juga beda-beda ya kan? Kita khawatirnya besok bisa bangun apa enggak? Besok sarapan apa ya? Kekhawatiran kita diserahkan sama Tuhan itu setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali?
Banyak pun khawatirmu. Tiap jam ganti terus khawatir. Siap saat. Ya wis, terserah kalian lah mau menyerahkan khawatirmu. Yang pasti setiap hari. Kalau setiap jam ya terserah deh, nggak apa-apa. Ya kalau mau sehari 3 kali juga nggak apa-apa. Yang jelas ketika kalian sadar kalian memiliki kekhawatiran, serahkan sama Tuhan. Kalau diserahkan ya jangan diminta lagi. Ujung ya diminta lagi. Diserahkan Tuhan. Aku khawatir besok di wawancara kerja diterima apa enggak. Terus besok lagi aku serahkan. Besok lagi ngadepi khawatir meneng. Ya serahkan lagi. Ya toh, kalau kekhawatiran itu datang menyerang kita, serahkan lagi. Pokoknya satu, kita larinya kepada Tuhan. Kadang-kadang orang di samping kita, teman kita, kadang-kadang memberi perkataan yang tidak senang-senang. Lalu kok, kowe koyo ngono modele yo iso diterima. Gitu, kok iso. Ya jangan dengerin omongan seperti itu. Ya, kita bergantung sama Tuhan. Tuhan pokoknya kalau aku diterima berarti itu memang bagianku. Kalau enggak berarti Tuhan menyediakan yang lebih baik. Ya, pemikiran seperti itu. Oke, kita kembali ke 1 Petrus tadi. Sampai ayat berapa ini? Ayat ke-8. Ayat ke-8. Nah, ini sadarlah. Kita semua di sini sadar? Mabuk tadi ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalian pernah lihat singa? Kalau boleh nonton TV itu, lihat Geo, singa yang sedang mengintai mangsanya. Ya tuh, mangsanya sadar kan? Mangsanya kalau udah lagi ditip sama singa nggak sadar. Makanya di sini Tuhan ngomong sadar. Nyadar gitu. Maksudnya sadar itu apa? Kita jangan terbuai dengan yang namanya zaman sekarang kan hiburan banyak gitu. Gitu? Hiburan, banyak sekarang. Zaman dulu malah nonton bioskop mesti bayar. Zaman sekarang tinggal nyari wifi gratis aja ya kan? Netflix segala ya kan? Cari pokoknya kalau dapat wifi gratis pokoknya bisa nonton gitu. Ya ada yang mau bayar apa yang enggak gitu ya. Pokoknya sekarang mau dengerin lagu musik, zaman dulu tanpa mesti nabung, mau beli kaset lagu. Zaman sekarang, saya download tek gratisan HP. Mintanya sekarang minta gratisan juga. Oh gitu. Nah, tapi di sini dikatakan kalau banyak yang gratis, yang menyenangkan, kita harus tetap sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Ya toh, ketika datang kekhawatiran itu, sekarang gini, kalian pernah nggak khawatir? Pernah nggak mikir gini? Sekarang semuanya gampang kan gara-gara internet, ya toh? Kalau suatu saat internet mati, kira-kira ya bukan maksudnya ya bisa sih kembali ke zaman dulu lagi. Ya nggak usah zaman batu lah, zaman kartu sekolah juga ya. Maksudnya apa? Supaya kita tidak terbuai dengan keadaan situasi dunia sekarang ini, tapi kita tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena yang namanya setan itu kalau ngawasi kita itu matanya mental terus. Ya kuat lah orang berpikir kuat. Ya toh? Kalau kita membuka celah sedikit, membuka celah itu caranya gini. Tahu enggak? Kita membuka celah buat setan itu caranya gini. Satu, dosa. Berbuat dosa itu kan sudah jadi perbuatan, gitu. Tapi pikiran belum jadi perbuatan. Kalau di pikiran itu sudah dosa, sudah jahat, itu sudah jadi pintu. Termasuk juga kekhawatiran. Kekhawatiran bisa jadi pintu. Kenapa? Ketika pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran, yang namanya setan mampir lewat. Nah, gitu. Datang ke gereja ya percuma,
percuma. Jadi diberkati mana diberkati. Itu kompornya datang. Terus setan kerjaannya memang selalu begitu. Gitu. Apalagi kalau suami istri. Kalau lagi suaminya lagi salah atau saya salah, setannya lewat lagi. Ya dulu juga memang kayak gitu, suamimu ya sudah pernah berubah kayak gitu tuh gitu. Kompornya lewat. Ya toh, nanti ngomong nanti kalau sakit hati sama siapa, nanti ada yang salah, mengecewakan, kompornya lewat. Itu namanya setan yang sedang mengelilingi kita untuk mencari orang yang dapat kita. Kalau kita ditelan setan, prosok kan? Prosok. Sebetulnya kalau kamu lihat apa ular nangkap misalnya kelinci, apa kijang, apa ayam, bukan anak-anak. Ayamnya sama nangkap ayam gitu, ayamnya sadar gak? Dia berusaha lepas nih. Dia sadar. Dia nyadar kalau dia sedang tangkap, dia pasti berusaha lepas, tapi bisa lepas apa? Nah, ya susah. Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga. Yang satu pertama, hindari dosa. Jauhkan diri dari dosa. Baik itu dosa dalam perbuatan, dalam perkataan, juga dalam pikiran, supaya itu tidak jadi pintu buat setan untuk menelan kita. Oke, yang 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita semua orang-orang yang sering jatuh, tapi Tuhan baik menolong kita. Jadi caranya melawan kalau setan lewat, ketika kita dikuasai pikiran negatif, setannya lewat ngompor kita. Makanya kita butuh yang namanya firman Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus waktu dicobai di padang gurun 3 kali dia dicobai. Yang dijawab sama Tuhan Yesus apa? Yang keluar firman Tuhan. Padahal setan juga nyerangnya dengan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kita butuh membaca firman Tuhan supaya kita bisa melawan setan itu, melawan iblis ketika dia ngompori dengan perkataan-perkataan negatif, melemahkan kita, menunjukkan kejelekan orang lain, kita lawan. Tuhan ngomongnya begini, aku mau mengampuni dia, aku tidak mau menyimpan dosa. Ya, kita lawan dia, sebab kita tahu semuanya pernah ngalamin. Dan kalau orang lain bisa menang, berarti kita juga bisa menang. Ya kalau tante bisa setia sampai sekarang, menentukan, berarti kalian juga bisa setia. Tidak ada yang terlalu sulit. Kenapa? Ayat 10 yang terakhir. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Allah itu sumber segala kasih karunia. Kalian tahu tak kasih karunia? Kasih karunia itu berarti karunia anugerah yang diberikan tanpa kita dosa, cuma karena Tuhan mengasihi kita. Ya, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan apa? Melengkapi. Satu, melengkapi. Kenapa Tuhan melengkapi kita? Karena kita semua manusia yang tidak sempurna, kita penuh dengan kekurangan. Ya, itu sebabnya Tuhan akan melengkapi kita, meneguhkan supaya kita tidak goyah. Terus menguatkan supaya kita kuat di dalamnya, baik di dalam hati, dalam pikiran, ya kita kuat dan mengokohkan seperti gunung, ya. Mengokohkan kamu sesudah kamu apa menderita seketika lamanya. Menderita seketika, kamu tahu apa maksudnya menderita seketika? Ya pergumulan kalian, apa yang kalian khawatirkan sekarang, ya ketika kita mengalami kesusahan. Kalau kesusahan jasmani itu sebetulnya kecil, mulai seperti alkohol, itu. Tapi kalau jangan sampai satu menyimpan sakit hati. Kemarin tante di IG lihat ada artikel 4 penyakit hati yang ditulis sama Alkitab. Sakit hati, tawar hati, iri hati, panas hati. Itu semua penyakit hati manusia yang harus dihindari, ya.
Tapi di sini dikatakan Tuhan akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika selama-lamanya. Ya, jangan sampai kita pengennya senang terus, enak terus, tapi terus menderita selama-lamanya. Mendingan menderita seketika lamanya, terus baru Tuhan mengokohkan kita, meneguhkan, melengkapi kita. Udah ya? Oke? Sadar. Sadar dan jaga ya. Terus yang tadi yang pertama yang kakak melayani dan adik-adik juga melayani dengan sukarela. Oke? Udah ya, ada yang bertanya? Tidak ada? Ada yang perlu didoakan? Ada yang kekhawatirannya begitu besar sekali sampai aku sulit menanggungnya, ada yang butuh didoakan? Ada banyak doa. Kenapa semuanya menyebut besar? Oke, kita berdoa, kita sama. Mengucapkan Tuhan dan janji-Mu. Kalau Engkau Allah sumber segala kasih karunia, Engkau berjanji akan meneguhkan kami, melengkapi kami, menguatkan kami, dan mengokohkan kami. Sesudah kami dalam segala pergumulan kami, masalah kami menderita seketika lamanya. Tolong kami boleh setia di dalam Engkau. Tolong kami boleh melawan si iblis itu yang terus mengancam kami. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami dengan segala firman. Penuhi hati pikiran kami dengan firman. Kami mau pun belajar lebih lagi setia membaca firman, sehingga hidup kami boleh dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga saat dibutuhkan Tuhan kami bisa melawan si iblis dengan firman, sehingga kami Tuhan boleh menjadi pemenang sesuai dengan janji, sesuai dengan firman. Tolong kami, pimpin kami Tuhan, dalam segala kekhawatiran kami Tuhan. Kapanpun Tuhan ketika datang kekhawatiran itu, ketakutan itu, apapun situasi yang kami hadapi, kami boleh menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu. Dan kami mau percaya kepada-Mu. Kami mau menyerahkan keakuan kami, ego kami, keinginan kami Tuhan, bahkan nafsu kami, apapun yang ada dalam hati kami, kami mau serahkan kepada-Mu. Dan biar Engkau yang adalah Allah kami, Tuhan kami, Raja kami, Engkau sendiri yang memimpin seluruh hidup kami. Karena kami, Engkau tahu Tuhan yang terbaik bagi kami, lebih dari kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Serahkan setiap anak-anak-Mu di ruangan ini Tuhan. Berkati setiap mereka, teguhkan dengan percaya bahwa mereka lebih lagi mengenal Engkau, mengasihi Engkau, melayani Engkau, dan mengalami atas segala perbuatan-perbuatan baik dalam hidup mereka. Berkati mereka anak-anak-Mu yang lain yang tidak hadir Tuhan, dan Engkau yang melawat mereka, mengingat mereka, dan membawa mereka kembali untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih Bapak, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pengumuman yang sudah penting bisa ikut M3 tiap hari Kamis jam 6:30. Oke. Yang mau bergabung di dalam pelayanan apa? Bantu M3 pemenang bisa bagian apa? Pengembaraan domba M3 pemenang Jumat ya? Jumat jam 6, oke? Dari Tiara kita lumayan udah ikut banyak ya. Ada yang mau tambah bantuan ikut juga.